Next on lagi bosku. Apps 62-63. Gadis desa istri CEO arogan. Tidak terasa hari yang dinantikan sudah datang, di mana hari resepsi pernikahan Anna dan Stefan. Resepsi ini sangat mewah dengan konsep kerajaan. Anna mengenakan gaun mewah berwarna putih yang sangat indah dengan mahkota di atas kepalanya bak ratu di dunia dongeng. Anna menaiki kereta kuda yang didesain khusus untuk melengkapi kesempurnaan pernikahan impian Anna seperti putri di Disney. Kereta kuda itu dikendarai oleh pria yang juga mengenakan pakaian pengawal kerajaan. Kereta kuda berhenti tepat di sebuah gedung mewah, yang interiornya sudah disulap seperti sebagaimana gedung istana kerajaan. Karpet merah terbentang sepanjang jalan menuju dalam gedung. Anna menatap kagum dengan semuanya. Matanya berkaca-kaca melihat semua ini. Stefan berjalan menghampiri Anna kemudian bertekuk lutut menyambut tangan Anna. "Selamat datang ratuku," ucapnya kemudian mengecup punggung tangan Anna. Kemudian berdiri dan memposisikan tangannya, Anna langsung mentigaluk lengan Stefan dan ikut berjalan bersejajar dengan Stefan. Sungguh bak ratu dan raja yang sedang berjalan, raja yang tampan juga ratu yang sangat cantik. Semua tamu bersorak meriah menyambut kedatangan raja dan ratu hari ini. Sepanjang mereka berjalan para tamu menyirami mereka dengan bunga yang sangat harum. Mereka berjalan sambil tersenyum menyapa para tamu hingga sampailah mereka pada sebuah singgasana kerajaan. Anna sangat terpukau dengan pemandangan ini, sungguh seperti istana sungguhan, lengkap dengan para pelayan kerajaan. Petugas catering yang menyiapkan dan melayani tamu, disulap Stefan dengan mengenakan pakaian bak para pelayan kerajaan, hingga suasana saat ini sangat persis seperti kerajaan sungguhan. Akhirnya air yang tadi berembun tidak dapat tertahan hingga tumpah. Bukan air mata kesedihan melainkan ini adalah air mata bahagia. Pernikahan impian yang hanya ia hayalkan, pernikahan yang dalam mimpi pun tidak berani muncul, tapi kini ia mendapatkannya nyata. Anna sangat bahagia, ia sungguh menjadi wanita yang sangat beruntung bisa menjadi ratu dari seorang Stefan. "Jangan menangis sayang." Stefan menyeka air mata Anna dengan ibu jarinya. "Ini air mata bahagia Mas, terima kasih kau memberikanku kebahagiaan tak ternilai seperti ini." Ucapnya tersenyum. "Aku janji akan selalu membahagiakanmu, jadi jangan ada air mata kesedihan lagi, yang ada hanya senyuman dari bibir manis ini." Ucapnya tersenyum sambil mengusap B1 bir Anna. "Nak." Anna dan Stefan langsung menoleh ke arah suara yang memanggil. Anna tersenyum merekah melihat siapa yang datang. Ternyata kedua orang tuanya. Anna sangat pangling melihat ibu juga bapaknya yang tampil berbeda. Ibunya sangat cantik dan bapaknya tampak sangat gagah dengan mengenakan setelan jas hitam. Ibu dan bapak Anna datang sehari sebelum hari H dengan dijemput langsung oleh Andre dan Brian. "Ibu, bapak." Anna mentigaluk ibu dan bapaknya bahagia. "Kamu sangat cantik nak, semoga kau selalu bahagia sayang." Ibu menangkup pipi Anna. "Putri bapak sangat cantik." Sambung bapak juga menangkup sebelah pipi Anna. "Ibu sama bapak juga terlihat cantik dan tampan." Balas Anna. "Yo jelas ya Buk, makanya putri kita secantik ini." Jawab bapak tertawa kecil. Mereka semua tertawa mendengarnya, dan tawa mereka berhenti kala datang kedua orang tua Stefan juga via, Brian dan Andre beserta istrinya. "Putri mama sangat cantik," Mama Ingrid memeluk Anna. "Selamat ya nak. Semoga pernikahan kalian selalu diberikan kebahagiaan dan keberkahan." Timpal papa. "Amin." "Makasih pak," jawab Anna dan Stefan kompak. "Selamat ya Besti," giliran Via yang memberi selamat dan memeluk Anna dengan bahagia.
Via merenggangkan pelukannya. Semoga langgeng sampai kakek nenek ya. Sambungnya kemudian lanjut memberi selamat pada Stefan. Via hanya fokus pada Ana tanpa peduli dengan seseorang yang sedari tadi memperhatikannya. Kenapa dia diam saja gak memperdulikan gue di sini? Biasanya sangat over. Batin Brian yang masih mencuri pandang pada Via. Semenjak hari itu Via bertekad tidak akan mengganggu Brian lagi, ia tidak akan mengharap pada seseorang yang tidak menyukainya, ia sadar jika selama ini sifatnya yang over membuat Brian ilfil. Brian masih menatap Via yang sama sekali tidak melirik dirinya, penampilan Via saat ini sungguh anggun membuat Brian terpana. Selamat ya bro. Andre dan istrinya memberi selamat pada Stefan dan Ana. Semoga cepat dapat momongan ya nah, sambung istri Andre. Makasih ya mbak, balas Ana tersenyum. Brian juga memberi selamat sembari melirik Via. Makasih bro, semoga lo juga dapat jodoh secepatnya. Balas Stefan memeluk Brian. Selesai memberi selamat mereka semua pergi meninggalkan Ana dan Stefan di pelaminan, dan kini berganti dengan tamu lain memberi selamat. Via, Brian menghampiri Via yang sedang duduk memperhatikan Ana dan Stefan. Via menoleh sekilas lalu memalingkan wajahnya kembali. Kenapa menghindariku? Brian duduk di kursi sebelah Via. Maksud bapak apa? Tanya Via yang masih tidak menoleh pada Brian, ia sibuk memotret pasangan pengantin yang ada di pelaminan sana. Nyes. Hati Brian tercubit kala Via memanggilnya bapak, saat Via mengklaim dirinya sebagai kekasihnya, Via memanggilnya dengan sebutan Hubi. Kenapa kamu menghindariku? Biasanya kamu selalu mengekoriku. Sambung Brian. La merasa kehilangan saat tidak ada lagi Via yang selalu menghubunginya, menanya kabarnya, menanyakan sudah makan atau belum, sudah tidur belum, jangan tidur larut, jaga kesehatan dan bermacam-macam pesan yang Via kirimkan. Via sangat perhatian, tidak pernah ada wanita yang perhatian seperti itu padanya, bahkan wanita yang pernah ia cintai pun tidak pernah menanyai kabarnya. Gue hanya mengubah masa di mana masa gue tidak pernah mengenal laki-laki itu, gue sadar diri. Jawab Via santai namun sangat memukul relung hati Brian. Gue pergi dulu. Pamit Via lalu meninggalkan Brian. Gue gak akan ganggu iyo lagi Tuan Bri. Batin Via sambil menoleh ke belakang di mana Brian juga menatapnya. Tatapan mereka saling bertemu menyiratkan perasaan masing-masing. Kemudian Via menghentikan tatapannya dan kembali beranjak berjalan menjauh. Tepat saat Via berjalan muncul Stella dengan bergandengan dengan seorang pria. Via terpaku melihat Stella. Dia mantan istri Stefan kan, yang berarti dia wanita yang garis bawah. Via membungkam mulutnya mengetahui jika Stella wanita yang dicintai Brian. Tak salah jika Brian sangat menggilai Stella, dia wanita yang sangat cantik pastinya dia tidak ada apa-apa dibanding dengan Stella. Stella, Brian, ucap mereka kompak saat berpapasan. Via tersenyum pilu melihat Stella dan Brian yang sedang bercengkrama, mungkinkah mereka akan baikan dan kembali menjalin hubungan. Itulah pikiran Via saat ini. Ia tidak bisa berbuat apa selain merelakan dan melupakan semuanya. Berbahagialah, ucapnya dalam hati dengan mata berkaca-kaca. Apps 63. Mbak Stella, panggil Ana riang sembari memeluk Stella. Selamat ya Nak, semoga pernikahanmu sakinah, mawadah dan warahmah. Ucap Stella pada Ana. Makasih ya Mbak sudah bersedia datang. Ana merenggangkan pelukannya. Mana mungkin Mbak nggak datang di pernikahan adik Mbak sendiri. Balas Stella tersenyum, Stella sudah menganggap Ana sebagai adiknya begitupun sebaliknya. Stella menoleh pada Stefan dan mengucapkan selamat. Selamat ya Stef,
Stella mengulurkan tangannya dan disambut oleh Stefan. "Makasih Stel," balas Stefan. "Mbak, siapa?" tanya Anna melirik pria yang bersama Anna. "Oh iya Mbak lupa, Anna Stef, kenalin ini Marcel, dan Cel ini Anna adik angkat aku dan suaminya." Stella memperkenalkan, kemudian Marcel menjabat tangan Anna dan Stefan memperkenalkan diri. "Apa dia calon Mbak?" tebak Anna langsung dan Stella tersenyum. "Benarkah? Wah, aku seneng dengernya Mbak." Anna kembali memeluk Stella. "Semoga Mbak bahagia bersamanya ya." Anna sangat bahagia mendengarnya, ia ikut bahagia jika Stella bahagia. "Kapan meresmikannya nih?" tanya Anna lagi dan bukan Stella yang menjawab melainkan Marcel. "Secepatnya. Jika saya sih maunya malam ini pun siap," jawab Marcel serius. "Wah, Anda sungguh tidak sabaran Pak," ejek Anna sambil tertawa kecil. "Berjanjilah Anda akan selalu menjaga dan membahagiakan kakak saya Pak Marcel," sambung Anna. "Pasti, BTW jangan panggil Pak bisa. Terdengar sangat tua sekali," senggut Marcel. Mereka tertawa dengan protesnya Marcel. "Baiklah, aku panggil Kak Marcel aja." "Selamat ya Kak Marcel, segeralah halalkan. Doakan Yana, semoga lancar," timpal Stella. "Pasti Mbak, Ana selalu mendoakan yang terbaik untuk Mbak." "Selamat ya Stel," Stefan mengucapkan selamat pada Stella dan Marcel. Pernikahan hari ini sungguh mewah dan meriah, dengan dihadiri para pengusaha-pengusaha sukses, konglomerat, kalangan artis juga politikus ikut hadir memeriahkan resepsi pernikahan mereka. Pernikahan yang selama ini dirahasiakan kini terekspos oleh media ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Anna tampak lelah sedari tadi berdiri menyambut para tamu yang mengucapkan selamat. "Mas, tamunya masih banyak. Apakah kita akan menunggu semua tamu-tamu itu?" tanya Anna lirih sambil melihat masih banyak para tamu undangan. Hari sudah beranjak malam namun para tamu masih banyak. Anna sungguh lelah terus-terusan berdiri dan hanya rehat saat ganti gaun kedua. "Kamu lelah sayang. Lebih baik kita masuk saja." Stefan melihat wajah istrinya sudah sangat kelelahan. "Tidak apa Mas, aku masih bisa kok," balas Anna tersenyum. "Mas antar saja kamu ke kamar, Mas bisa menyambut tamu sendiri, gak apa kok." "Ayo." Stefan menggandeng Anna berjalan menemui keluarganya meminta izin untuk ke kamar. "Ma Pak Buk. Aku permisi dulu ngantar Anna ke kamar, dia sudah sangat kelelahan," ucap Stefan pada keluarganya. "Lia nak, kamu bawa Anna ke kamar saja, wajahnya sangat kelelahan," timpal Mama Ingrid. Stefan membawa Anna ke kamar, mereka menyewa gedung hotel juga kamar untuk mereka berdua, karena pasti mereka akan merasa lelah jika harus balik ke rumah mereka. Anna terpukau melihat kamarnya dipenuhi lilin dan bunga mawar merah, serta harum aroma mawar menguat ke indera penciumannya. "Mas ini garis bawah," dia tidak meneruskan ucapannya. "Kamu suka sayang?" tanya Stefan sembari tersenyum. Anna mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut kamar. "Ini kan kamar pengantin baru Mas, kita bukan pengantin baru," ucap Anna tertawa kecil. "Bagiku kita tetap pengantin baru, tidak ada yang namanya pengantin lama," balas Stefan mencubit hidung Anna. "Aduh Mas sakit," keluh Anna kemudian mencibirkan B1 birnya. "Sayang, jangan seperti itu B1 birnya, nanti kamu gak jadi istirahat." Anna mengernyitkan dahinya tidak paham. Apa hubungannya B1 bir dengan istirahat? Tanyanya bingung. Stefan langsung mendaratkan B1 birnya dengan B1 bir Anna, sontak saja Anna kaget dengan serangan mendadak seperti ini.
Lah hanya diam tidak merespon karena kaget. Stefan melepaskan Lux, matanya dan menyatukan keningnya dengan kening Anna. Nafasnya memburu karena pacoan jantung yang begitu kencang. Inilah hubungannya, kamu tidak akan jadi istirahat. Ucapnya dengan suara parau. Mas aku lelah, mau mandi dulu. Anna langsung ngacir lari ke kamar mandi. Lah sangat gugup, padahal mereka sudah sering melakukan. Tapi tetap saja Anna selalu gugup jika bersama Stefan. Stefan tersenyum melihat Anna berlari, itu sungguh menggemaskan menurutnya. Sembari menunggu Anna selesai mandi ia meluruskan tubuhnya di ranjang. Tubuhnya juga merasa lelah seharian berdiri menyambut para tamu. Dia saja pria merasa lelah apalagi Anna. Niat hati hanya ingin rebahan sebentar malah terlelap terbang ke alam mimpi. Anna yang baru keluar kamar mandi tertegun mendapati suaminya sudah tertidur. Anna menatap lekat suaminya itu. Kamu pasti sangat lelah mas. Tidak mau mengusik tidur Stefan ia pun ikut berbaring menyusul Stefan. Dan dalam sekejap Anna juga terlelap bersama Stefan. Mereka tidur dengan begitu damainya sedangkan keluarganya sibuk menyambut tamu menggantikan mereka. Anakmu pak, katanya cuma sebentar tapi apa? Gak balik lagi, kasian kan istrinya kelelahan masih juga digompur. Mama Ingrid berpikir jika Anna dan Stefan sedang memadu kasih. Padahal mereka terkapar karena lelah. Kebrayan berbaring dengan menatap langit-langit kamarnya, pikirannya benar-benar kacau saat ini. Lah terus kepikiran Via yang cuek akan dirinya. Kenapa dia bisa berubah drastis seperti itu? Apa dia memintaku jadi pacarnya hanya perang saja? Apa sekarang dia mencampakkanku? Monolog Brian dalam hati. Tidak. Bukankah gue yang memintanya untuk tidak mengganggu? Dan kenapa juga gue terus mikirin dia? Stella akan menikah. Tapi kenapa di sini biasa saja? Gumamnya sambil memegang dadanya, tidak merasakan hal aneh saat tahu Stella akan menikah. Padahal dulu waktu tahu Stella dan Stefan akan menikah dia merasakan sakit. Sambungnya. Dia yang dimaksudnya adalah hatinya. Apa benar sudah tidak ada nama dia lagi di sini? Sambungnya lirih. Via, di sela ucapannya sedang membahas Stella, wajah Via kembali muncul di benaknya. Brian berteriak kacau.